Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiora Pramestiada dan Fantarifin dengan NIM terakhir 37 dari Prodi S1 Kebidanan. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang biomekanika. Biomekanika ini adalah materi dari mata kuliah fisika kesehatan dan biokimia. Tanpa berlama-lama, yuk kita bahas materinya. Biomekanika itu apa sih? Kok kayak pernah dengar? Tapi, coba deh kamu jelasin. Oke, aku bakal jelasin apa itu tentang biomekanika. Biomekanika adalah ilmu tentang gerakan tubuh, termasuk bagaimana otot, tulang, tendon, dan ligamen bekerja secara bersama-sama untuk menghasilkan suatu gerakan tubuh. Nah, beberapa ahli juga punya pendapat nih tentang pengertian dari biomekanika sendiri. Seorang ahli yang bernama Hertz berkata bahwa biomekanika adalah ilmu yang mengkaji tentang struktur dan fungsi sistem biologi dengan menggunakan pengetahuan dan metode mekanika. Sedangkan ahli yang bernama Hayes mendefinisikan biomekanika sebagai ilmu yang mengkaji tentang gaya-gaya yang terjadi pada struktur biologi dan efek yang dihasilkan dari gaya-gaya tertentu. Biomekanika adalah cabang ilmu dari biofisika. Nah, sebelumnya sudah dibahas mengenai definisi dari biomekanika. Saat ini, saya akan membahas mengenai definisi dari biomekanika kerja. Biomekanika kerja adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang gerakan tubuh manusia saat melakukan suatu aktivitas tertentu. Dalam penerapannya, biomekanika kerja ini mempunyai unsur-unsur dari konsep fisika, di mana unsur-unsur ini berfungsi untuk menganalisis bagaimana sih gerakan tubuh manusia tersebut. Selanjutnya, biomekanika diklasifikasikan menjadi dua bagian. General biomekanika. General biomekanika adalah cabang dari biomekanika yang mempelajari tentang hukum-hukum dan konsep-konsep dasar yang memengaruhi tubuh manusia, baik dalam posisi diam maupun dalam posisi bergerak. Sama seperti biomekanika, general biomekanika pun juga diklasifikasikan menjadi dua. Jenis biomekanika general yang pertama adalah biostatik, di mana biostatik adalah bagian dari biomekanika yang hanya mempelajari tentang menganalisis tubuh pada posisi diam atau bergerak pada garis lurus dengan kecepatan seragam. Sedangkan biodinamika adalah bagian dari biomekanik yang berkaitan dengan gambaran gerakan-gerakan tubuh tanpa mempertimbangkan gaya yang terjadi atau kinematika dan gerakan yang disebabkan oleh gaya yang bekerja pada suatu tubuh itu atau yang biasa kita kenal dengan sebutan kinetik. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai jenis biomekanika yang pertama, yaitu general biomekanika beserta dengan klasifikasi-klasifikasinya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis biomekanika yang kedua, yaitu occupational biomekanika.
Yuk kita tonton materinya sampai habis. Okupasional biomekanika. Okupasional biomekanika adalah bagian dari biomekanika terapan yang mempelajari tentang interaksi fisik antara pekerja dengan mesin, dengan material, serta dengan peralatan yang bertujuan untuk meminimalkan keluhan pada sistem kerangka otot agar produktivitas dari kerja tersebut dapat meningkat dengan drastis. Di dalam biomekanika sendiri banyak sekali melibatkan bagian tubuh manusia yang saling berkolaborasi satu dengan yang lain untuk menghasilkan suatu gerakan tertentu. Kolaborasinya diantaranya yaitu kolaborasi antara tulang, jaringan penghubung atau konektif tisu, kemudian otot. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang tulang, jaringan penghubung atau konektif tisu, dan otot. Tulang adalah alat untuk meredam dan mendistribusikan gaya atau tegangan yang ada padanya. Tulang juga selalu terikat dengan otot dan jaringan penghubung atau konektif tisu. Jaringan penghubung ini seperti ligamen, kartilago, serta tendon. Tulang yang besar dan panjang berfungsi untuk memberikan perbandingan terhadap beban yang terjadi pada tulang tersebut. Dalam pengaplikasian biomekanika, tulang selalu berhubungan dengan kerangka manusia. Konektif tisu atau jaringan penghubung terdiri dari 3, yaitu cartilaginous, ligamen, serta tendon. Konektif tisu atau jaringan penghubung yang pertama yaitu cartilaginous, di mana cartilaginous ini adalah sendi yang berfungsi untuk memberikan sedikit kelonggaran antara tulang yang menghasilkan pergerakan sedikit. Kemudian contoh dari cartilaginous ialah terdapat cartilaginous sambungan, di mana cartilaginous sambungan ini seperti sambungan antara tulang iga dan pangkal tulang iga. Kemudian juga terdapat yang namanya sambungan cartilaginous khusus, di mana sambungan cartilaginous khusus ini contohnya seperti antara vertebrata yang dikenal dengan intervertebratis. Kemudian contoh kedua dari jaringan penghubung atau konektif tisu yaitu ligamen, di mana ligamen ini berfungsi sebagai penghubung antara tulang dengan tulang. Ligamen tersusun atas rabut yang letaknya tidak paralel. Oleh karena itu, tendon dan ligamen mempunyai sifat inelastik dan berfungsi pula untuk menahan deformasi. Adanya tegangan yang konstan yang terdapat pada ligamen menyebabkan ligamen ini memanjang dan menjadikan ligamen ini kurang efektif dalam menstabilkan sambungan atau join. Kemudian, contoh pergerakan yang melibatkan ligamen ini adalah gerakan mengangkat tangan. Dengan penghubung atau konektif tisu yang ketiga yaitu tendon. Tendon adalah sekumpulan jaringan ikat berserat kuat yang menghubungkan otot dengan tulang. Tendon juga disebut sinew atau urat. Tendon memiliki struktur jaringan yang sangat kuat sehingga tendon ini mampu untuk menahan suatu tegangan. Tadi kita sudah membahas tentang tulang, kemudian jaringan penghubung atau konektif tisu beserta contoh-contoh dari konektif tisu atau jaringan penghubung. Sekarang kita akan membahas tentang otot atau muscle. Otot
memiliki fungsi, yaitu yang pertama, membantu mempertahankan postur tubuh. Kemudian fungsi otot yang kedua yaitu mendukung tubuh agar tubuh dapat berdiri dengan tegak. Kemudian yang ketiga yaitu membantu menstabilkan sendi-sendi yang berada di dalam tubuh manusia. Dan fungsi otot yang terakhir yaitu menghasilkan panas dari berbagai macam proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh manusia. Kemudian, otot juga memiliki beberapa jenis, yaitu otot jantung, di mana otot jantung ini bekerja secara terus-menerus meskipun kita tidak sadar. Meskipun otak kita tidak menyuruhnya, atau dalam hal ini jantung untuk bergerak, tapi otot jantung tetap melakukan kerjanya untuk bekerja dan terus bergerak. Kemudian jenis otot yang kedua yaitu otot lurik. Otot lurik ini disebut juga dengan otot rangka, di mana letak otot lurik ini menempel pada sistem rangka tubuh manusia dan digunakan untuk alat pergerakan. Kemudian jenis otot yang ketiga dan yang terakhir yaitu otot polos, di mana letak otot polos ini berada di organ dalam seperti dalam saluran pencernaan, pembuluh darah, atau saluran kelamin, hingga dinding rahim atau uterus pun terdapat yang namanya otot polos. Di otot juga terdapat yang namanya kekuatan kerja, di mana kekuatan kerja otot ini bergantung pada satu, posisi anggota tubuh yang bekerja, kemudian arah gerakan kerja, dan yang terakhir juga bergantung pada usia. Topik pembahasan kita yang terakhir adalah penerapan biomekanika dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan biomekanika dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu gerakan menggosok gigi, di mana dalam gerakan menggosok gigi ini terjadi gerakan fleksi siku, juga terjadi gerakan ekstensi dan hiperekstensi pada saat menggosok gigi arah atas dan arah ke bawah. Kemudian yang kedua yaitu mengetik di laptop. Ketika mengetik di laptop terjadi dua gerakan otot, yaitu pronasi dan fleksi. Pronasi adalah gerakan otot lengan bawah yang membuat tangan mengarah ke bawah atau ke belakang. Sedangkan fleksi adalah gerakan mengurangi sudut antara dua tulang. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.